Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul kiramin, yang senantiasa kita taklimkan kepada beliau Romo Kiai Haji Anwar Shodiq selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah, dan juga yang kita hormati bersama Ketua STAI Asy-Syidiqiyah, beliau Al-Ustadz Dr. Agus Solihin SSI MPDI, beserta segenap pembantu Ketua STAI Asy-Syidiqiyah, pembantu Ketua 1, pembantu Ketua 2 dan 3, juga kepada host acara pada malam hari ini, kepada Gus Dr. Darul Abrol rahimakumullah. Semoga senantiasa tetap ganteng dan disukai oleh mahasiswa dan mahasiswi terutama. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka orientasi cinta alma mater STAI Asy-Syidiqiyah angkatan ke-10 tahun 2020. Sholawat serta salam teratur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita umat beliau yang istiqomah sehingga berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rekan-rekan mahasiswa baru dan lama yang berbahagia pada malam hari ini, mohon maaf seyogianya malam hari ini bisa berkumpul bersama, bisa berdiskusi bersama rekan-rekan, tapi karena ada satu hal, tugas saya harus keluar dari kota, makanya via video saja bisa menyapa rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan mahasiswa baru yang berbahagia, tadi mulai dari siang, sore sampai tadi sebelum acara ini dimulai sudah banyak pemaparan tentang bagaimana dan apa STAI Asy-Syidiqiyah. Tadi Ustadz Efrohan sudah memotivasi rekan-rekan mahasiswa baru semuanya tentang bagaimana seorang mahasiswa harus bertindak, bersikap dan berpikir, yaitu mengutamakan akhlakul karimah. Dan juga disampaikan tadi tentang bagaimana sebaik-baik seorang mencari ilmu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang kekinian yang dapat menjawab realitas sosial yang dihadapi di masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kampus STAI Asy-Syidiqiyah ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun berdiri, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah memiliki berbagai macam prodi yang dilaksanakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tentunya suka duka semuanya itu tidak lain adalah hasil dari jerih payah para pengelola, dosen, dan juga tidak kalah penting adalah mahasiswa-mahasiswa sebagai input dan output prestasi kampus itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa baru semuanya dan para dosen yang berbahagia, apa itu STAI Asy-Syidiqiyah? Dari semua visi misi STAI Asy-Syidiqiyah ada sebuah tagline yang kita semuanya sudah kenalkan lama, yaitu cerdas, profesional, dan berkhidmat untuk umat. Kembali lagi, kampus kita STAI Asy-Syidiqiyah ini mengambil satu norma, satu jalan, bukan jalan ninja tapi jalan penghidmatan. Apa itu jalan penghidmatan? Sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia itu diciptakan tiada lain adalah untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita mengambil jalan penghikmatan itu. Kenapa? Di balik penghikmatan banyak sekali terkandung berkah-berkah yang akan kita terima. Nah, bagaimana cara penghikmatan? Kita memilih jalan penghikmatan atau berhikmah kepada umat adalah kita sebagai makhluk sosial tentunya punya kewajiban, punya hak hidup di tengah masyarakat. Setiap orang pasti siap menjadi pemimpin, tapi terkadang tidak siap untuk dipimpin. Itu terbukti ketika dipimpin banyak orang yang protes, yang tidak terima, komplain dan lain sebagainya. Padahal belum tentu ketika dia memimpin itu dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntutan orang banyak. Makanya kita niati semuanya, kita bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi pegawai, tapi nantinya setiap sivitas akademika di Setai Asidikiyah mulai dari karyawan, dosen, pengelola dan juga mahasiswa mengambil jalan penghikmatan. Kenapa? Dengan jalan penghikmatan insya Allah meskipun karir, meskipun materi tidak kita dapatkan, tetapi keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, penghikmatan saja tanpa diiringi dengan ilmu maka akan menjadi sangat lamban dan akan sia-sia. Karena apa? Kalau kita berkhidmat, kita berjuang tanpa didasari ilmu akan ngawur dan lambat akan mencapai tujuan. Makanya untuk mencapai jalan penghikmatan itu adalah yang pertama kita harus belajar menjadi cerdas. Apa itu belajar cerdas? Yaitu menguasai ilmu pengetahuannya, menguasai teori cara berpikirnya dan menguasai metodologi untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang kita jalankannya nanti itu semata-mata berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan nafsu atau emosi semata. Yang selanjutnya, dalam penghikmatan kita harus profesional. Profesional apa itu yang dimaksud dengan profesional? Yaitu bertindak dan berpikir sesuai dengan kedudukan dan jabatan atau fungsinya, sehingga apa? Tidak melampaui batas. Kalaupun menjadi dosen, ya bertindak sebagaimana kode etik seorang dosen. Menjadi mahasiswa, bagaimana bertindak sesuai dengan kode etik mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, yang kedua, tentunya banyak hal yang kita hadapi akhir-akhir ini. Mungkin rekan-rekan semuanya ini adalah generasi yang lulus di era pandemik, yaitu zaman corona, sehingga tinggal rebahan saja, main TikTok, Anda sudah lulus ujian nasional. Tentunya berbeda tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak angkatan kalian yang terlebih dahulu yang harus sepaneng, harus pusing memikirkan lulus atau tidak di ujian nasional. Oke lah, itu sebuah realitas yang harus kita hadapi dan kita bisa kita pungkiri saat ini. Memang di akhir-akhir ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adanya wabah atau pandemi COVID-19. Rekan-rekan mahasiswa baru semuanya, menjadi seorang mahasiswa bukan hanya sekedar merubah status Anda jadi dari siswa menjadi mahasiswa. Tentunya perubahan status itu juga turut diiringi dengan tanggung jawab Anda menjadi seorang mahasiswa. Apa saja sih tanggung jawab seorang mahasiswa yang diberikan kepada kita, yang harus diemban oleh seorang mahasiswa? Yang pertama adalah seorang mahasiswa itu harus berpikir dan bertindak secara ilmiah.
Apa itu berpikir dan bertindak secara ilmiah? Segala ucapan, segala pikiran maupun tindakannya harus didasari dengan ilmu pengetahuan, sehingga tidak terjebak dalam emosi semata atau terlibat dalam diskusi kusir, debat kusir, atau berita-berita hoax yang tidak jelas juntrung dan sanadnya. Jadi menjadi seorang mahasiswa, tanggung jawabnya adalah yang harus diemban mulai berlatih berpikir dan bertindak secara ilmiah, mulai dari ucapan, pikiran, terlebih kepada tindakan yang harus mencerminkan sebagai seorang pembelajar. Kalau cara berbicaranya, bertindaknya sama dengan yang lainnya, apa bedanya terus dengan yang orang ngarit, tukang sadap, buruh tandur, dan lain sebagainya? Itulah yang membedakan, bukan masalah pakaian saja, bukan masalah kendaraan, bagaimana cara belajarnya, tapi lebih dari itu, yang membedakan antara mahasiswa dengan yang non mahasiswa adalah cara berpikir, berbicara, dan bertindaknya semata-mata didasari oleh ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah mau dan terbuka untuk belajar di segala situasi dan kondisi apapun, bahkan dari siapapun. Tidak boleh hanya sekedar, oh ini senior saya, ini ustadz saya, ini dan sebagainya. Semuanya boleh dipelajari, tapi ingat, cukup Anda pelajari. Nah, karena nantinya dengan Anda banyak referensi, Anda banyak tahu, satu saat akan berguna. Mungkin sekarang belum berguna, Anda baca buku pening dan lain sebagainya. Nanti suatu saatnya akan ketemu, oh ini toh, oh ini yang dimaksud seperti itu, sehingga Anda tidak mengalami kejumutan dalam berpikir. Apa itu kejumutan? Kepicikan dalam berpikir karena melihat satu kejadian hanya dalam satu kacamata, satu bingkai, satu frame saja. Cobalah melihat segala sesuatu dari banyak angle, dari banyak sudut pandang, sehingga mencapai satu kebenaran yang mendekati kebenaran yang mutlak. Jadi ciri khasnya adalah yang kedua, terbuka untuk belajar di segala situasi dan kondisi. Jangan karena dosennya tidak hadir terus Anda tidak belajar, kayak zaman anak sekolah saja, ketika gurunya kosong berterima kasih, tapi ketika ujian bingung. Jadi tidak harus ada dan tidak ada dosen, di rumah, di kampus, di perpustakaan, di mana saja Anda harus mau belajar menimba ilmu. Bukan hanya membuka handphone habis paket untuk TikTokan, FB-an, atau sosial media semata, tetapi gunakanlah gadget yang pada Anda untuk membuka wawasan dan pengetahuan seluas-luasnya. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, tanggung jawab mahasiswa adalah berpikir kritis dan solutif terhadap realitas sosial. Apa itu berpikir kritis? Ciri dari seorang ilmuwan, seorang yang berpikir ilmiah adalah selalu risau menghadapi, melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Mengapa seperti ini? Kenapa? Bagaimana? Tetapi bukan hanya risau, tetap ikut mencari solusi jawabannya. Mengapa seperti ini dan kenapa? Dicari, digali jawaban itu berdasarkan pengetahuan, sehingga Anda dan kita berlatih dari sekecil mungkin memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar, ikut mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Pameo di masyarakat adalah mahasiswa adalah segala-galanya. Presiden saja bisa diturunkan, negara bisa diubah,
jalan raya bisa ditutup. Katanya mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Tetapi ketika spirit itu tidak dimunculkan, hanya akan menjadi PHP saja terhadap masyarakat yang sudah begitu antusias, begitu semangat berbaik sangka kepada mahasiswa. Makanya mulai dari sekarang ketika Anda menjadi mahasiswa adalah berlatih berpikir kritis dan solutif terhadap realitas kenyataan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Mengapa ada yang tidak belajar? Mengapa panennya gagal? Mengapa harga turun? Itu harus selalu kita pertanyakan, kan menjadi satu kegelisahan yang kemudian buka buku, buka internet, cari caranya mengatasi permasalahan itu. Bukan hanya masalah cuman ngapa jomblo, ngapa itu sudah nikah ini belum dan lain sebagainya, itu pacarnya seperti ini. Bukan itu, tapi yang tidak masalah adalah realitas yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah sadar proses. Sadar proses. Mengapa? Karena salah satu syarat menjadi pencari ilmu adalah tulus zaman, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Karena dengan berproses kita mengalami satu pengalaman spiritual, pengalaman yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain yang begitu instan. Dan Anda yang mahasiswa baru ini adalah generasi instan, tidak pernah merasakan bagaimana susahnya belajar. Tinggal Pak mau berangkat sekolah, Pak mau kuliah, motor diberikan dan lain sebagainya. Itu tidak masalah karena kita beda generasi, mungkin angkatan saya, Ustadz Agus, Ustadz Darul dan lain sebagainya, berbeda zaman karena zamannya memang berubah. Tetapi adalah harus sadar akan proses. Ketika Anda menginginkan nilai yang baik, bukan hasil nilai yang keluar di SKS-nya, di KHS-nya yang baik, A, B, B+, A dan lain sebagainya, tapi bagaimana cara Anda mencapai nilai itu. Karena soal nilai yang termaktub di KHS itu hanya sebuah angka-angka. Tetapi proses untuk mencapai angka itulah yang menjadi pengalaman Anda dan akan bermanfaat nantinya ketika Anda hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat dalam pekerjaan. Anda berlatih menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya. Anda melakukan tindakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi sadar proses. Kenapa? Penting. Kita sedang belajar saja ketika kita biasa melakukan shortcut, potong kompas saja sudah berani seperti itu, apalagi ketika sudah menjadi pejabat, menjadi atasan, maka akan dengan sangat mudah akan melakukan potong kompas. Sehingga ada proses yang teraborsi, bahasa lainnya ada proses yang terlewatkan. Padahal dengan proses itulah yang akan mendewasakan kita. Kita lihat, kalau kita mau makan saja, tidak ujuk-ujuk datang di depan kita makanan, ada prosesnya. Kalaupun sudah menjadi ada makanan terhidang di depan kita, nasi, liwet plus ayam panggang umpamanya, tidak lalu menjadikan kita kenyang. Butuh diproses, dan kadang proses itu sendiri yang menjadikan sebuah kenikmatan. Makan kita kunyah, itu nikmatnya di lidah, bukan di perut. Kenikmatan makan kan di lidah, bukan di perut. Jangan hanya proses membuat anak saja yang dinikmati, ya Ustadz Ifrohan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus sadar proses yang baik dan benar. Jadi mari kita mulai belajar dari sekarang bagaimana berproses yang baik dan benar.
Ketika kita belajar waktu kuliah ya kita ikuti prosedur-prosedurnya, mulai kapan kita harus registrasi, kapan kita harus mengikuti perkuliahan, materi apa yang diberikan, prosesnya yang diberikan oleh dosen kita ikuti semuanya prosesnya. Jangan nanti ketemu dosennya saja. Wah, ketemu Ustadz Ifrohan kita datang ke Tugu Mulyo saja, ketemu Ustadz Bambang bawakan rokok kelas mil 2 bungkus selesai dapat nilai. Bukan itu. Kenapa? Ketika prosesnya saja sudah tidak baik, prosesnya sudah tidak benar, maka akan menjadikan karakter kita yang tidak benar. Padahal apa? Anda semuanya ketika kita menyongsong zaman Indonesia Emas tahun 2045, Anda adalah pemimpin. Kenapa? 20 tahun lagi, bahkan 25 tahun lagi, generasi itu akan muncul. Kalau Anda ini tidak belajar proses yang baik dan benar, maka 2045 ketika Anda menjadi pemimpin yang tidak baik dan benar. Nah, terakhir, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pesan saya satu. Penghormatan yang kita punya ini tidak lain adalah bagian dari penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dicatat besar-besar di dalam buku Anda, diari Anda, dalam status Anda, baktimu kepada orang tuamu adalah prestasimu. Kenapa? Kebanyakan dari kita, Anda semuanya belajar kuliah di STI Asidikiyah atas biaya orang tua. Makanya orang tua tidak butuh dibawakan cowok yang ganteng, cewek yang cantik, motor yang baik dan tapi bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan orang tua dengan prestasi. Prestasi tidak selalu diukur dengan nilai yang A semua atau A+, atau juara ini dan itu. Minimal apa yang Anda kuasai, apa yang menjadi hobi Anda terus diasah. Karena dengan bakat, hobi atau antusiasme Anda itu akan mendatangkan sebuah rezeki kelak di kemudian hari dan menjadi sebuah kebanggaan kepada orang tua, kepada keluarga. Mengapa penting bakti kepada prestasi itu? Karena kita harus bertanggung jawab terhadap segala biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita dalam rangka mendidik kita menjadi dewasa. Dan kalau di negara lain kayak Jepang umpamanya, ketika Anda sudah lulus SMA itu sudah hak Anda sendiri, sudah orang tua sudah lepas. Tapi kita berterima kasih orang tua kita masih mau membiayai. Demikian dari saya. Sayang tidak bisa kita diskusi ketemu langsung, banyak yang mau disampaikan, tapi mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar datangnya dari Allah, Ustadz Agus, Ustadz Ifrohan dan Ustadz Darul. Kalau ada kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Dan terakhir, kalau ada yang tersinggung mohon maaf, itu disengaja. Selamat bergabung menjadi keluarga besar STI Asidikiyah dan tinggalkan generasi TikTok. Kita masuk menjadi seorang calon pemimpin bangsa tahun 2045. Terima kasih. Salam dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.